Aku konten brutal yang laku saja Kang. Dulu semuanya dari Bang Mubasirin wa Mundirin. Oke, boleh. Bagus juga yang dibrutalin, yang laku aja boleh juga. Itu pilihan bagus juga. Mantap, lanjutkan. Oke teman-teman, ini saya pengen review akunku yang kedua ya. Akun kedua yang kemarin-kemarin pas sudah mulai tiba-tiba ada penjualan itu, wah dia bagus lah menurut saya gitu ya. Saya konten apa aja kok cepet banget gitu. Ada aja yang closing. Walaupun satu sisi produk-produk yang saya jual itu memang apa ya, komisinya kecil gitu ya. Tapi setelah saya perhatikan beberapa hari ini ternyata akunku ini mulai terjadi penurunan penjualan yang tadinya sudah mulai tembus waktu itu di angka 20 ribuan gitu ya. Sehari setelah closing aja. Bahkan closingnya cukup lumayan oke gitu ya bagi aku, dan view-nya makin bagus. Sekarang yang terjadi adalah mulai ada penurunan view ya. View udah mulai turun, plus penjualannya juga terus turun ya. Nah ini kayaknya memang ada masa-masa di mana kok lambat banget ini. Ada masa di mana akun itu kayak diuji gitu teman. Ini saya percaya jadi merasakan, oh ya bener juga yang dia katakan beberapa orang, bahwasanya kita itu akun itu akan diuji dengan view rendah, kuat nggak? Dengan view rendah efeknya apa? Penjualan pasti bisa jadi penjualan linearnya turun gitu teman-teman. Nih, yang tadinya akun ini view-nya tuh bagus 600, bahkan konten kayak ngawur pun itu bagus. Saya testing terus. Nah minggu-minggu kemarin loh, mana ya? Ini udah mulai. Aduh ya Allah, ini internet gue ngawur nih. Kok lambat banget. Wifi-nya saya off kan karena ini lagi banyak banget yang connect ke wifi ku. Banyak yang lagi main ke rumah pada ini kayaknya ngadet kali di. Nah, udah pakai internet HP aja dah. Mana ya, udah mulai nampak turun. Ini masih di angka, oh ternyata begini ya. Karena ini tak banyakin konten ya, jadi ini masih di angka ini, di sini masih ada 400, 300 gitu ya. 700. Nah, ini loh, di sini tuh masih tinggi-tinggi nih, guys. Paling tuh ini 100 lebih lah ini ya. Nah, tuh, tapi overall masih banyak banget yang tinggi nih. Tuh. 800, gokil, 900. Memang ini sepertinya dikasih jalan sama si TikTok ini untuk lu dikasih apa ya, traffic gitu ya. Tapi nyatanya nih tuh guys, tuh 900, 400, 200, 700 tuh hampir umumnya gitu, 600, 800, 700 kan, 900, 600, 1000 malah tembus gitu kan. Nah, sekarang di beberapa hari tak pantau ya. Ya mungkin kemarin lah gitu, kita lihat tuh. Di angka berapa teman-teman? 200 masih oke. Nah, udah turun tuh. 35, 19 dan enggak apa-apa ini. 86, 92, 21, 3, 8, 45, 0, 32. Tuh. Terjadi penurunan sangat signifikan. Nah ini mungkin ini juga bukan ini ya, memang si TikTok nggak ngasih traffic kali, apa nguji dulu, saya nggak ngerti. Mungkin dia punya algoritma khusus yang akun ini diuji kuat nggak gitu. Dan ini loh, ini juga kadang-kadang sangat mengganggu, bikin kaget. Ini kejadiannya kapan tapi masih muncul aja akun risk. Apakah memang ada settingan atau apa? Dari sini mungkin teman-teman ngalamin gimana cara ngilangin tiba-tiba. Kalau bener real oke, tapi ini udah enggak gitu, udah ini masih 0. Biasanya kadang pagi itu udah ini. Dan efeknya apa? Karena view turun, di sini turun teman. View-nya per video turun, totalnya tuh turun di sini. Produk view-nya turun. Terus secara penjualan ya, kita cek. Custom, saya pingin D aja. Tanggal 1 ada nggak ya penjualan? 8, tanggal 2, 22. Nah ini
Bisa di tanggal 2 itu bisa naik seperti ini. Dari yang akunnya masih 0000, 15, ini malah naik juga. Cukup lumayan oke. Tanggal 4 tanpa iklan, organik semua teman-teman. 5 turun lagi jadi 25 jadi 5 dan ininya turun. Terus ininya tanggal 5 turun lagi. Tanggal 4 turun, tanggal 5 turun, tanggal 6 sedikit naik dari yang 45, tanggal 7 3 turun lagi. Nah, teman-teman nih, dengan video banyak tapi tetap menghasilkan cuma 3.600. Berarti per 1000-nya satu produk 1000. Berarti 3.600 kurang lebih ya per itunya 1000-an lah dapatnya kayak gitu. 3.600 penonton yang beli 3. Lagi-lagi ini memang di akunku ya seperti ini kondisinya teman-teman. Yang pengen saya ceritakan, nah itulah kondisinya. Ternyata untuk affiliate itu ya tidak mudah dan ada proses-proses ujian ya teman-teman. Proses ujian yang harus kita kuatkan mental. Kalau udah begini, pilihannya adalah you mau terus gempur, mau berusaha, mau bertahan, atau tumbang. Kalau saya memilihnya udah terus saja. Mindset saya udah laki-laki, berapapun hasilnya saya istiqomahin karena saya ngelihat memang di sini ada proses peluang. Kedua ya sambil menjemput rezeki. Ketiga, nawaitu saya udah gaspol aja. Karena saya berkeyakin bahwasanya rezeki itu yang ngatur Tuhan. Tugas kita adalah ikhtiar maksimal. Plus jangan sampai di sini kita stres. Umat, luruskan niat, kuatkan ini. Udah ini kembali ke basic lagi bahwasanya kalau kita mau berhasil, maksudnya proses perjuangan. Terus ditemukan cara gimana. Udah satu-satunya yang tak jalan adalah ngonten aja terus. Nggak ada kata mundur, kata nyerah. Sambil terus kalau mampu perbaiki. Minimal udahlah ngonten dulu aja. Menjaga jiwa, jawa diri terus ngonten. Kondisi 0 ke 0, nggak ada penjualan, tetap ngonten. Dah, reasonnya itu teman-teman. Dan aku yakin aja dari perjalanan saya, kehidupan saya teman-teman, dari saya belajar usaha, wah sepi segala macam, terus aja istiqomahkan. Ada aja hasil lah teman-teman. Banyak terjadi mujizat-mujizat di luar nalar. Kadang nggak tahu gimana ya. Contoh lah, saya ini jualan gitu ya. Tapi cenderung sekarang saya malah nggak soft selling. Saya nggak nawar-nawarin ke orang-orang gitu kan. Ya udah doing aja, pokoknya doing something apa sesuatu lah tentang jualannya, entah tuh ngonten, entah tuh ngupload apa gitu. Ternyata pengaruh teman-teman. Kayak saya main bola gitu ya, nganterin anakku. Aku nggak nawar-nawarin mereka, ortu-ortunya untuk beli produkku, ngompor-ngomporin mereka, enggak sih. Saya cuma kadang ngobrol bahwa kita punya usaha apa, yes. Kalau mereka nanya atau apa, kadang-kadang saya selipkan juga sih memang di iklan di misalkan di YouTube saya ngobrol gini kan, ceritain masalah saya jualan Wondes, lama-lama orang tahu kan, tertarik segala macam. Kok itu malah nampolnya sadis ya. Dan kayak kemarin terjadi gitu, tiba-tiba ada ortu dari salah seorang student teman bola anakku gitu ya, nanyain aku, Mas, aku mau pesan somai. Dia mau tiba-tiba dapat itu ngetesting kali ya lewat GoFood gitu kan. Dia nge-WA, loh kapan tahu dia lewat GoFood, beliau cerita dan dia order. Terus saya sampaikan, Mas, kalau mau order lagi jangan lewat GoFood, saran saya. Kenapa? Karena harganya jadi cost-nya tinggi. Kalau langsung aja WA ke admin, nanti pesan di situ, transfer, nah sampai ambil pakai Gojek atau pakai Grab, atau kalau saya ketemu kayak kemarin ini kan saya ketemu jadi free ongkir gitu kan. Dan akhirnya iya gitu. Terus kemarin saya nggak nawar-nawar, tiba-tiba repeat order. Nah kayak gini, hal-hal itu di luar nalar teman-teman. Jadi menurut saya ya lakukan aja terbaik. Rezeki Tuhan yang ngatur, positive thinking, negatif, dan apapun kondisinya bersyukur. Dan saya coba selalu membuat alam bawah sadar saya untuk terus bergerak bahwasanya uang tidak suka pada saat kita sendu, saat kita sedih, saat kita stres, duit menjauh. Tapi saat kita menebarkan kepositifan, ke hal kebaikan, pokoknya semangat aja gitu. Ada aja jalur rezeki teman-teman. Yang mungkin teman-teman saya sekarang terlilit hutang, nggak bisa bayar, rezekinya turun, tetap aja bersyukur. Terima kasih Allah.
diberikan kondisi seperti saat ini. Semoga saya dimampukan. Ya Allah, berikan jalan terbaik. Itu tetap nilainya tuh positif. Karena kepositifan itulah yang menyetrumkan ke rezeki-rezeki yang entah di mana posisinya datang tidak disangka-sangka. Itu yang coba saya renungkan, saya dalami, dan yang saya rasakan seperti itu sekarang, teman-teman. Sering sekali saya merasakan bahwa kadang-kadang saya 0-0 keuangan gitu ya. Jualan saya lagi loyo gitu. Karena kebutuhan segala macam, dana ditarik, bayar sono bayar sini, 0. Bahkan di dompet pun 0. Dulu, kalau terjadi seperti itu, wah stresnya gila saya. Pasti gitu. Wah, mumet, pusing, penyakitan. Terus asam lambung naik gitu ya. Sekarang, saya fun aja. Bukan berarti saya membohongi diri, enggak, tapi membawa pola pikir bahwa saya hakul yakin pasti ada rezeki dan Tuhan memberikan jalan. Ternyata kepositifan itu nyetrum ke orang bahwa saya kita memancarkan kepositifan dan ada yang pembelian, dan itu terjadi terulang-ulang di luar nalar saya sendiri, bahkan melebihi ekspektasi yang saya harapkan. Tapi itu ya silih berganti, teman-teman. Silih berganti, nggak terus lurus terus, nggak. Ya terus turun lagi, zong lagi. Nah, itulah permainan mental. Yang pasti kita harus minta penuang, nggak boleh nyerah dan tetap semangat. Bersyukur.